Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Terkait soal tingkah laku Tifa CS yang mendatangi mengajak-ajak makam daripada keluarga Pak Jokowi, ini membuat banyak di geram. Bahkan sudah ada masyarakat yang mau memaksa Tifa CS, karena memang perilaku ini adalah perilaku yang saya kira memang benar-benar sangat tidak beradab ya, terutama kalau kita lihat dari sisi nilai-nilai budaya kultur kita. Masyarakat itu sangat menghargai yang namanya makam, menghormati yang namanya makam, apalagi ini orang tua mantan presiden kita atau Presiden ke-7 Republik Indonesia, sehingga wajar kalau masyarakat marah, geram terhadap apa yang dilakukan oleh Tifa, Panci maupun Refdy Harun. Nah, coba kita cek seperti apa amarah warga pencinta Jokowi yang sampai hari ini tetap konsisten berada di barisannya. Akhirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961, kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo, tidak ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau ibu-ibuan. Jadi kalau kita ambil hipotesis dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yok Mei Hua, yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu poin. Ini terus mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau merusak ya sopo ya kan, ya, berarti sering dirusak berarti ya kan. Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Akta kelahiran dari Pak Jokowi, ya teman-teman lihat. Yang saya tanda garis itu nama dari orang tua kandungnya Pak Joko Widodo, ya. Ini akta kelahiran asli, lembaga negara yang mengeluarkan. Siapa yang berani gugat ini? Weh, Tifa, Roy, Mengong, goblok. Biadab kalian tuh ya. Bisa-bisanya almarhum leluhur dari keluarga Pak Jokowi, ya. Bisa-bisa kalian politisasi makam dari ibunda Pak Jokowi. Kalian tuh sebenarnya sangat goblok sebenarnya tuh. Goblok banget saya bilang tuh. Biadab banget. Biadab kau, ya. Paling biadab kau ya, Tifa. Sumpah saya sebel banget, kesal banget ini orang ini, ya. Semakin kesal saya ini. Saya yakin kalian juga kesal ya. Biadab betul kalian tuh, paling biadab. Bisa-bisanya ya, almarhumah ya, kalian bisa mengatakan seperti itu. Jelas-jelas akta kelahiran Pak Jokowi dikeluarkan oleh negara, tertulis lengkap namanya seperti itu. Kalian mempersoalkan soal jarak usia Pak Jokowi dengan ibundanya almarhumah Sujiatmi. Kemana aja kalian waktu dulu? Supaya kalian tahu, makanya banyak baca ya, Mengong. Zaman dulu itu, ya, di usia 17-an tahun, itu sudah layak menikah, bahkan sampai sekarang. Kalaupun ada perbedaan usia, kalau Pak Jokowi lahir waktu Ibu Sujiatmi usia 18 tahun, itu sah dan wajar. Mengongnya keterlaluan, Mengong yang paling mengong ini. Yang orang bilang bodoh yang paling bodoh sekujur tubuh tuh kalian tuh. Bodoh yang paling goblok. Astagfirullahaladzim. Wahai rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, ya, buat pendukung atau organisasi yang mendukung Pak Jokowi, ya, ini adalah suatu hal yang memprihatinkan, ya. Kitalah yang akan menghentikan tindakan-tindakan mereka, ya. Ingat, saya serukan kepada seluruh organisasi pendukung Pak Jokowi untuk bergerak menghakimi Roy Suryo, Tifa, Rismon. Ya, kita hakimi sendiri. Ingat, ya, jangan berhenti. Ini suatu penghinaan. Mereka datang ke makam tidak untuk ziarah, tidak untuk kirim doa, ya, malah mencari permasalahan di makam. Untuk itu saya menyuarakan buat seluruh organisasi, ya, yang pendukung Pak Jokowi, ayo bergerak, ya, melawan Tifa, Roy, Rismon, dan Refdy Harun. Mereka sudah kurang ajar, ya.
kita hadapi, kita masa mereka. Ini sudah merupakan suatu penghinaan ya buat pemuka agama. Saya minta tolong ini ya, mereka sudah melakukan penghinaan. Ayo buat seluruh rakyat Indonesia atau yang organisasi pendukung Pak Jokowi ya, serang, hakimi Tifa, Roy, Rismon, dan Rafli Harun. Mari kita berjuang bersama-sama. Merdeka. Tifa, pantas nggak perlakuanmu seperti itu? Pantas nggak kau seperti itu kelakuanmu? Untuk apa kau datang datangi makamnya almarhum ibunda Bapak Jokowi? Untuk apa? Nggak tahu malu kalian memang ya? Nggak tahu malu. Untuk apa kau datang-datang ngorek-ngorekin itu orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah meninggal? Kau itu punya agama aja kau, tapi kau nggak tahu namanya dosa. Parah banget kelakuan kau itu, ya. Udah parah. Kau datang makam ibunda Bapak Jokowi. Niatmu apa di situ? Kau datang hanya untuk memfitnah Bapak Jokowi di depan makam ibunya. Datang aja kau menghina Bapak Jokowi di situ. Sembarang aja kau bilang di situ. Dongok-dongok kau ya. Jadi manusia kau beleng. Kau tuh berhati manusia kah binatang kau? Kelakuanmu tuh sudah parah, kelewatan kau. Gak ada hubungannya ijazah Pak Jokowi dengan makam ibundanya. Anda selalu mengkritisi soal etika segala macam, tapi etika Anda di mana? Tapi moral Anda di mana? Ya Allah ya Robbi, manusia. Kalian itu punya kepentingan politik, tapi tolonglah dikontrol juga. Kalian itu tuh haus duit, tapi tolonglah dikondisikan juga. Boleh kalian meragukan ijazah, boleh. Selesaikan dulu itu perkara ijazah, baru merembet ke yang lain. Tapi seandainya merembet pun, merambah ke arah yang lain pun jangan juga makan. Itu orang tua udah nggak ada. Saya pengen tahu makam orang tuamu di mana. Nanti saya hina-hina di situ, saya injak-injak di situ. Gimana perasaanmu sobat? Gimana perasaan adik kakakmu ketika makam orang tuamu saya injak-injak, saya rusak? Gimana perasaan keluargamu? Tifa, saya nggak mau manggil Bu Tifa atau apa, nggak mau. Saya panggil Tifa aja. Anda ini pakar moral. Anda selalu mengkritisi soal etika segala macam, tapi etika Anda di mana? Tapi moral Anda di mana? Jangan karena demi kepentingan pribadi Anda menghilangkan adab Anda menghilangkan moral Anda menghilangkan etika Anda, bahkan hampir menjurus kepada kegilaan. Dan Anda, Roy Suryo, Anda adalah pakar telematika. Apa kaitannya makam dengan penelitian Anda? Dengan data analisis Anda itu apa kaitannya makam ibunya Bapak Insinyur Joko Widodo? Boleh kok kalian meragukan hal yang lain dari keluarga Pak Jokowi, itu boleh. Tapi nggak orang tua juga lah. Kalau perkara soal ibu Pak Jokowi dengan Pak Jokowi hanya terpaut usia 18 tahun, itu hal yang biasa di era 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Itu hal yang biasa. Banyak wanita nikah muda di era itu, di zaman itu. Kok katok banget kalian nggak tahu sejarahnya? Kok katok banget kalian nggak tahu bahwa ada kejadian di masa itu seperti itu? Ya, sudah umum pernikahan dini terjadi. Kalian boleh gila harta, kalian boleh gila jabatan, tapi jangan sampai gila hati dan gila pikiran. Tifa, kamu kok bisa jadi dokter ya? Kalau ayahnya Pak Jokowi lahir tahun 40, Pak Jokowi lahir tahun 61, artinya ayahnya itu berumur 21 tahun saat Pak Jokowi lahir. Terus ibu Pak Jokowi lahir 43, Pak Jokowi lahir tahun 61, artinya umur beliau itu saat melahirkan Pak Jokowi umur 18. Kamu jangan terlalu mengunci mindsetmu itu bahwa segala sesuatu tentang Pak Jokowi itu salah. Otakmu yang salah, keselip. Paham?
Dulu itu orang nikah, perempuan, ada yang umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Jadi kalau melahirkan umur 18 tahun, artinya ibu Pak Jokowi menikah di umur 17 tahun. Ayah Pak Jokowi menikah di umur 20 tahun. Dan itu wajar zaman dulu. Tifa, Oon, ini juga Refli Harun. Kok ikut-ikutan ke kuburannya orang tuanya Pak Jokowi? Apa kalian tidak punya etika ya? Mendatangi kuburan terus mengusik orang yang sudah meninggal, mencari-cari celah, memfitnah lagi orang yang sudah meninggal bahwa itu bukan ibunya Pak Jokowi. Kalian itu sakit, paham? Sakit otak kalian itu. Jangan menularkan penyakit kalian ke masyarakat. Salam waras. Jadi memang perilaku barbar yang dipertontonkan oleh Tifa CS ini wajar kalau kemudian membuat masyarakat marah ya. Sebab tetapi ini sudah mengacak-ngacak hal yang sifatnya sangat privasi dan dihormati oleh orang seluruh Indonesia. Terutama kalau itu terkait soal kuburan sahabat ya. Apalagi ini orang tua Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sehingga kalau kita melihat dari komentar-komentar warga, amarahnya itu sangat luar biasa. Dan hemat saya memang kalau kasus ini dibiarkan terus-menerus, maka yakin saja rakyat akan semakin marah. Dan kalau sampai kasus ini terus-menerus bergulir tidak ada akhirnya karena dianggap Polda Metro Jaya tidak konsisten dalam proses penegakan hukum, maka jangan salahkan rakyat kalau kemudian kehilangan kepercayaan terhadap lembaga kepolisian Republik Indonesia. Tentu itu kita tidak harapkan bersama sahabat. Tetapi apapun itu, kalau memang pihak kepolisian Republik Indonesia main-main, maka saya kira dalam era demokrasi sah-sah saja. Bisa dibayangkan sekelas mantan Presiden ke-7 saja tidak digubris laporan polisinya, apalagi kalau rakyat biasa kan. Itu menjadi gambaran dari seluruh masyarakat hari ini. Oleh sebab itu, saya sangat berharap polisi dalam waktu dekat menetapkan para kucuk ini menjadi tersangka. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.